Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بالسلفون الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا الشيخ عبد الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصة حضرة مكي علي شدي عبد الحميد جد الإسحاق سيدنا وائل جعفر ألف الكتب التي تعلمناها وعلمناها خصوصا لحضرة سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي حبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ufirni wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam Perumahan Kurnia Jaya Alam. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jemaah sholat subuh Masjid Darussalam, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kembali kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah di
dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan Allah benar-benar meridhoi dan menerima majelis kita ini dengan segala kekurangannya, menjadi majelis yang istiqomah, yang benar-benar membawa barokah, membawa manfaat, juga membawa maslahah untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam, sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab An-Nashaikhud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pembahasan masih tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Wal qiyamu bidzalik ani al-amra wan nahya la budda minhu wala rukhsata fi tarkih. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf memerintahkan orang lain melakukan kebaikan, nahi mungkar mencegah orang lain, tentunya diawali dari diri kita melakukan kemungkaran. Ini hukumnya wajib. Tidak ada rukhsah, alasan untuk meninggalkannya. Setiap pribadi mukmin ini wajib melaksanakan amar ma'ruf, melakukan atau memerintahkan orang lain melakukan ma'ruf. Ma'ruf sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, mungkar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Waqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh Nabi dalam hal ini telah bersabda, man ra'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Kemungkaran itu apa? Sesuatu yang dilarang oleh Allah. Entah kemungkaran tersebut melanggar larangan, orang judi, orang mabuk, orang nyuri, orang kumpul laki perempuan saling buka aurat, atau kemungkaran berupa meninggalkan perintah. Ada orang enggak sholat, ada orang enggak puasa, ya. Nabi perintahkan salah satu di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka wajib merubah kemungkaran itu biyadi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Semisal yang melakukan kemungkaran tidak sholat anak kita, kita wajib merubahnya dengan kekuatan kita, karena kita mampu. Wajib benar-benar kita perintahkan sholat.
Jika perlu kita awasi setiap sholatnya. Jangan sampai hanya percaya anak kita mengatakan, ayah kami sudah sholat. Anak kita melakukan kemungkaran berupa minum khamr, semisal mabuk. Ada info datang sampai ke kita, anak kita suka mabuk. Kita wajib merubah kemungkaran itu dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, karena kita mampu, itu anak kita. Kalau kemungkaran itu dilakukan oleh orang banyak, secara pribadi kita nggak mampu, maka yang berkewajiban merubah kemungkaran tersebut orang-orang yang mampu. Mungkin kalau di lingkungan RT, ya Pak RT dan pengurusnya wajib, jangan sampai didiamkan. Di lingkungan yang agak besar, desa, Pak Lurah dan pengurusnya. Di lingkungan kecamatan wajib, kalau sampai tidak merubah kemungkaran itu, sementara dia mampu dengan jabatan dan kekuasaannya, berdosa besar. Jadi ketika seseorang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, tidak boleh merubah kemungkaran itu dengan cara lain. Sebab urutannya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah kemungkaran tersebut pertama biyadi, dengan tangannya, dengan kekuatannya. Fa illam yastati, maka jika enggak mampu merubah kemungkaran itu dengan kekuatannya, baru fabilisani, dengan lesannya. Terkhusus para penceramah, para mubalik harus berani menyuarakan kebenaran. Ketika mungkin di daerahnya ada orang bermaksiat berjamaah, karena mungkin saking banyaknya mereka dan juga di backup oleh aparat semisal, kita nggak mungkin merubah dengan kekuatan kita sebab resikonya besar, maka harus berani menyampaikan dengan lesan. Lah kalau yang melakukan kemungkaran anak kita kan, kita mampu, anak kita nggak puasa semisal, kita mampu merubah dengan kekuatan kita. Kita awasi benar puasanya. Kalau orang lain dan dianggap tidak mampu itu, ketika kita menyampaikan amar ma'ruf, ada resiko yang tidak baik untuk diri kita, keluarga kita, maka kita tetap harus merubah kemungkaran itu dengan lesan kita. Urutannya, selama masih mampu dengan kekuatan, tidak boleh amar ma'rufnya dengan lesan. Sebab redaksi hadisnya menggunakan fa. Ini dikaji oleh para ulama. Fa itu faedahnya litartib, harus urut. Bukan menggunakan wa illam yastati, dan. Kalau dan ini boleh milih. Tapi kalau fa harus urut. Selama mampu dengan kekuatan, tak boleh merubah kemungkaran dengan ucapan. Fa illam yastati bilisani, fa illam yastati, jika tak mampu merubah kemungkaran itu dengan lesan, fa bilisan, fa biqalbi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, dengan hati. Hati harus ingkar. Jangan sampai ada kemungkaran di sekitar kita, kita melihat dengan benar kemungkaran itu. Semisal orang melakukan hal terlarang dengan terang-terangan di depan kita, jangan sampai hati kita ridho. Apalagi menonton sambil menikmati.
Minimal hati tidak senang, hati tidak ridha. Wadzalika dhaful iman, dan merubah kemungkaran dengan hati, kata Rasulullah, itu adalah iman yang paling lemah. Kalau sampai ada kemungkaran dengan kekuatan kita nggak mampu, karena kemungkaran dilakukan secara berjamaah dengan ucapan, kita pun mikir resiko, karena sudah terkenal gerombolan itu kalau sedang marah bisa datang bersama rombongannya lalu ngamuk. Mungkin rumah kita bisa menjadi korban, bahkan istri anak-anak kita dibawa ancaman, itu resiko. Maka kita dianggap tidak mampu dengan kekuatan. Dengan lisan juga terkenal, gerombolan itu kalau tersinggung sedikit pasti ada resiko yang kita tanggung, atau resiko untuk keluarga kita. Minimal dengan apa? Dengan hati. Minimal dengan hati. Maksudnya merubah kemungkaran dengan hati itu apa? Jangan ridho, jangan setuju, ingkar. Jangan malah ikut nimbrung. Ya, meskipun kita tidak ikut mabuk, meskipun kita tidak ikut judi, malah ikut nimbrung di situ, diingatkan. Yang penting kan saya nggak ikut judi. Ridho bisyai', ridho dengan sesuatu, berarti dia pun ridho bima yatawalladu minhu, dengan apapun yang keluar dari sesuatu itu. Ridho adanya kemungkaran, berarti kita sama dengan melakukan kemungkaran. A'udzubillahi min, makanya minimal hati tidak ridho, hati ingkar, dan itu iman yang terlemah. Wa fi riwayatin ukhra, sampai Nabi katakan, walaisa wara'a dzalik, yakni al-inkar bil qalbi minal iman misqalu dzarrah. Kalau sampai orang melihat kemungkaran hatinya enggak ingkar, maka sungguh dia tidak punya keimanan meskipun hanya sebobot dzarrah. Dzarrah arti umumnya sebiji sawit. Saking kecilnya, bahkan dzarrah ada yang memaknai sesuatu yang tidak bisa dilihat, bisanya dengan menggunakan alat tertentu. Molekul apa atom itu namanya, saking nggak ada bobotnya. Jadi minimal dalam rangka merubah kemungkaran yang nampak di mata kita, hati kita harus ingkar. Kalau sampai nggak ingkar, maka nggak ada iman dalam hati kita. Nggak ada iman dalam hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'mur bil ma'ruf wa lam yanha 'anil munkar. Bukanlah termasuk golonganku, kata Nabi, tidak termasuk golongan umatku kalau ada orang tidak menyayangi anak-anak kecil, anak-anak yang umurnya jauh lebih muda dibanding dia. Tolong dimatikan, tak kuat dinginan. Ya, orang yang tidak punya rasa kasih sayang kepada anak-anak yang lebih kecil, lebih muda, laisa minna, kata Nabi, bukan golongan umatku. Karena Nabi terkenal penyayang. Sampai Nabi katakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki jiwa penyayang, tidak tegaan,
yarhamuhumur rahman akan selalu disayangi oleh Allah, zat yang maha pengasih dan penyayang. Irhamu man fil ardh, kasih sayangi semua makhluknya Allah yang ada di bumi, meskipun itu bukan saudara muslimmu, bahkan meskipun itu bukan manusia. Yarhamukum man fis sama, maka Allah akan selalu menyayangimu. Ada yang memaknai yarhamukum man fis sama, maka makhluk-makhluknya Allah yang ada di langit, para malaikat akan selalu memohonkan kepada Allah agar kalian selalu disayangi Allah. Itu ajarannya Rasulullah. Terlebih kepada anak-anak kecil, anak-anak yang usianya jauh lebih muda daripada kita. Jangan kita jadikan kalah-kalahan, ya. Arti menyayangi di sini sangat luas. Ketika kita melihat ada anak kecil, anak remaja yang kawan-kawannya bisa mendapatkan pendidikan, terkhusus pendidikan agama, mereka sebab orang tuanya nggak mampu membiayai pendidikannya, mereka nggak sekolah, putus sekolah, sayangi. Kalau memang mampu menjadi ayah asuh, jadilah ayah asuh. Itu praktek sayang kepada anak-anak yang lebih kecil. Dan sekali lagi perintah menyayangi seluruh makhluknya Allah yang ada di bumi, ini bukan hanya kepada sesama muslim, bahkan bukan hanya kepada sesama manusia, kepada semua makhluknya Allah meskipun itu hewan sayangi. Kisah ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar meninggal. Setelah meninggal beberapa malam kemudian banyak para sahabat yang berjumpa dalam mimpinya. Dan mimpinya itu sama. Sahabat bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ma fa'alallahu bika ba'dal maut?" Wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, setelah kamu mati, apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu? Karena kamu punya masa lalu yang jahatnya luar biasa kepada Rasulullah. Punya masa lalu menyekutukan Allah. Dia jawab, alhamdulillah, Allah telah ampuni semua dosaku di masa lalu. Allah berikan kedudukan yang tinggi di sisinya di alam kuburku. Lalu para sahabat bertanya, sebab apa Allah ampuni dosa-dosamu di masa lalumu? Apakah sebab keadilanmu, ketegasanmu, sampai engkau mendapatkan julukan Al-Faruq, manusia yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil? Atau sebab ketawaduanmu selama menjadi khalifah, pemimpin muslim sedunia? Masya Allah, hidupnya sangat sederhana, tidurnya, tinggalnya tidak kok di istana kerajaan sebagaimana raja-raja di zaman itu. Sering tidur hanya beralaskan tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma, sampai bekas anyaman itu ada di punggungnya, tidurnya di emperan masjid. Apakah sebab itu? Itu nomor jawab, tidak. Tidak sebab itu semua, tidak sebab amal-amal besarku, tidak sebab sholatku, tidak sebab tahajudku, tapi penyebab Allah mengampuni dosa-dosaku. Suatu ketika aku berjalan di lorong-lorong kota Madinah, lalu aku melihat anak-anak kecil bermain, sedang memainkan seekor burung nuri, usfur, burung nuri, burung kecil. Aku kasihan melihat burung yang mereka permainkan, yang mungkin gambarannya
burung itu diikat, dibiarkan terbang, ditarik lagi, lalu tertawa-tawa. Namanya juga anak. Saya nggak tega, kasihan. Saya dekati mereka, lalu saya katakan, burung kalian dijual berapa? Singkat cerita mereka jual kepadaku. Setelah dijual, aku lepaskan. Ternyata sebab sayangku pada makhluknya Allah, bukan orang yang beriman, juga bukan manusia, hanya seekor burung. Sebab itulah Allah nyayangi aku dengan mengampuni dosa-dosa. Al-Imam Al-Ghazali, ulama besar, sampai diberi julukan Hujjatul Islam, manusia yang layak menjadi hujjahnya, dalilnya, argumennya agama Islam, saking alimnya ya. Hujjatul Islam itu diberikan pada orang yang kecuali hafal Quran, paham makna dan kandungannya, juga tafsirannya, hafal hadis beserta sanadnya minimal 300.000. Itu setelah meninggal sama. Banyak santrinya, ulama sezamannya yang bermimpi berjumpa dengannya, ditanya sebagaimana pertanyaan para sahabat kepada Sayyidina Umar. Lalu bercerita, saat kalian selesai menguburkanku, Allah bertanya kepadaku tentang kamu punya amal baik apa menghadapku ini, wahai Al-Ghazali. Ini cerita ada di kitab Nashwaihul Ibad ya, di awal-awal bab hadis tentang Ar-Rahimuna. Itu yang diceritakan kisahnya Imam Al-Ghazali. Aku sebutkan semua kebaikanku, sholatku, puasaku, karangan kitabku, ngajiku. Ternyata Allah jawab, hei Muhammad, namanya kan Muhammad ya, Abi Hamid, dia punya anak namanya Hamid, nama dia sendiri Muhammad bin Muhammad, ayahnya juga Muhammad, kakeknya juga Muhammad. Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Aku sebutkan semua amal-amal baikku, ibadahku, ngajarku, karangan kitabku. Ternyata Allah jawab, semuanya tidak ada yang aku terima. Dari amalmu yang aku terima, wahai Muhammad, itu adalah ketika kamu sedang asik ngarang kitab. Zaman dulu belum ada pena-pena yang secanggih sekarang ya. Ngarang kitabnya pakai pen tutul ya. Jadi ada tinta, lalu nanti kalau mau nulis ditutulkan nulis. Ini kalau di Lirboyo masih ada, karena kekuatan kualitas pen tutul itu jauh sekali. Puluhan tahun tulisan kita di pondok itu nggak akan hilang. Kamu pernah ngarang kitab, di tengah ngarang kamu lihat ada lalat yang hinggap di tempat tintamu, nampak kehausan, lalu minum bersama kawan-kawannya. Akhirnya sebab kamu nggak tega ngusir lalat itu, kamu rela menghentikan menulismu, membiarkan makhlukku lalat yang sedang lapar, sedang haus minum tintamu. Sebab sayangmu pada makhlukku itulah wahai Muhammad, aku ampuni semua dosamu dan aku angkat derajatmu sekarang. Masya Allah. Ini Imam Ghazali. Itu saja ternyata amalnya yang demikian banyak gak diterima oleh Allah. Apalagi kita sudah amalnya sedikit, yang sedikit itu pun jauh dari berkualitas. Makanya nggak boleh kepedean ya, nggak boleh ujub, tetap selalu khawatir jangan-jangan Allah nggak nerima amalku. Diawali dari kekhawatiran itu,
kita akan terus bermohon kepada Allah agar Allah berkenan menerima semua amal kita dengan segala kekurangannya, dan kita berupaya untuk meningkatkan kualitas amal kita. Bukan hanya buru kuantitas tapi kualitasnya. Syariatnya benar, setelah itu tasawufnya juga diamalkan. Sholat bukan hanya ngejar sah, tapi bagaimana supaya diterima oleh Allah. Niatkan ikhlas, nggak ada pamer, nggak ada ujub. Itu pun masih terus berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amalku dengan segala kekurangannya. Ini keutamaan orang yang punya jiwa penyayang kepada seluruh makhluknya Allah, terlebih kepada orang-orang yang usianya jauh lebih muda, lebih kecil dari kita. Jangan malah kita masa bodoh, nggak ada kepedulian, ya. Situ-situlah, saya ngurus anak aku sendiri saja. Nabi katakan laisa minna, orang yang seperti itu bukan golonganku. Walam yuwaqqir kabirona, dan bukan golongan umatku juga orang yang tidak punya rasa hormat, rasa memuliakan kepada orang-orang yang lebih tua. Tua bisa dilihat dari sisi umur, tua bisa dilihat dari sisi ketakwaan. Masih muda sebenarnya tapi takwanya jauh dibanding ketakwaan kita. Tua bisa dilihat dari sisi ilmu yang diamalkannya. Meskipun usianya seanak kita, tapi dia alim, mengamalkan ilmunya, perilakunya, ucapannya sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Itu adalah orang tua bagi kita. Orang yang tidak menghormati, memuliakan orang-orang tua, maka juga laisa minna, bukan golongan umatku. A'udzubillahi min. Lah kalau bukan tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, kita menjadi umatnya siapa? Sementara kelak di hari kiamat seluruh manusia mulai zamannya Nabi Adam itu berharap diakui Rasulullah sebagai umatnya. Sungguh sangat rugi, sangat celaka kalau ada orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah tapi tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Na'udzubillahi min. Kemudian dalam redaksi ini, riwayat ini, dan juga bukan golongan umatku malam ya'mur bil ma'ruf walam yanha 'anil munkar. Mereka yang tidak pernah mau amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka ngurus dirinya sendiri, yang penting dirinya, keluarganya aman. Ada kemungkaran di depan matanya, sebenarnya dia mampu merubahnya dengan kekuatannya, dengan tegurannya. Dia diam 1000 bahasa. Gak mau ada kepedulian ketika melihat kemungkaran di depannya. Orang yang seperti ini sebenarnya mampu dia merubah kemungkaran yang ada di depannya. Dia juga mampu mengajak orang lain melakukan kebaikan. Yuk sholat, masa nggak mampu sih? Ngaji yuk, jamaah yuk, pasti mampu. Masalah yang kita ajak mau atau tidak, itu sudah bukan urusan kita. Tugas kita menyampaikan kebaikan. Beruntunglah mereka yang ketika ada orang mengajak melakukan kebaikan padanya, dia menerimanya. Karena itu pertanda Allah sayang pada dia. Allah kasih hidayah, terbuka hatinya mau menerima. Dan sungguh celaka kalau ada orang diajak melakukan kebenaran, malah kecuali nggak nerima, dia tersinggung dan lain sebagainya.
Itulah orang-orang yang tidak beriman di zamannya Rasulullah. Rasul mengajak mereka beriman, mereka enggak mau. Rasul mengajak mereka melakukan kebaikan, mereka enggak mau. Malah bencinya setengah mati pada Rasulullah. Berupaya melakukan kejahatan, keburukan, kezaliman kepada Rasulullah. Naudzubillah. Jadi kalau ada orang mengajak kita melakukan kebaikan, andai kita belum bisa, jangan sampai kita membenci orang yang mengajak kita melakukan kebaikan. Karena kalau sampai seperti itu, tidak ubahnya kita dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik di zamannya Rasulullah. Allah tutup hatinya sehingga tidak bisa menerima kebaikan. Dan orang yang tidak bisa menerima kebaikan, itulah orang yang sombong. Kalau sampai mati dia seperti itu, dalam hatinya ada sombong meskipun misqalu dzarrah, hanya sebobot dzarrah, kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak akan bisa masuk surga. Karena sombong yang terus ada dalam hati itu akan menjadi sebab orang mati tanpa iman. Naudzubillahi min, kalau orang mati tanpa iman, selamanya tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah semuanya, Allah terus membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya. Sehingga dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, Allah mampukan. Syukur mampu dengan kekuatan kita merubah kemungkaran. Atau dengan lisan kita. Minimal dengan hati kita. Jangan sampai tidak. Karena kalau sampai orang melihat kemungkaran kok hatinya enggak ingkar, tak ada iman dalam hatinya, kata Rasulullah, meskipun hanya sebobot zarrah. Dan kalau kita selalu amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita tergolong umat Rasulullah yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Mudah-mudahan. Amin. Amin Allahumma. Faqala alaihi salatu wassalam, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa amalan shaliha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi'alina rizqana ya Allah, wa'adif alaina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi
عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.